dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Shalom bagi kita semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Ada yang modok, ada yang pakai topi, ada yang lemas, ada yang gatal-gatalon. Itulah serba-serbi dari lapas Upakam. Ada yang sedih, ada yang main-main mau. Kapan waktuku dipanggil? Kapan aku seperti mereka? Kapan aku bisa bebas? Ada banyak gejolak yang ada dalam hati kita tanpa orang tahu sebenarnya apa yang kita inginkan. Tapi satu yang mau diinginkan oleh Tuhan, diam, tenang, teduh, berserah kepada Tuhan. Suatu waktu kita akan pasti bebas dan berteduh bersama, dan kita punya komitmen yang baru bahwa hidup ini adalah hidup yang terus dipakai oleh Tuhan untuk kita boleh setia melayani Tuhan. Amin. Namaku Martin Hasibuan, istri Boru Silaban, anakku 2, laki-laki dan perempuan. Kami tinggal di Jalan Kongsi, Marinda. Jika ada di antara kita yang di Marinda atau Termedan mungkin dan pasti tahu di mana daerah Kongsi. Ya, khususnya Mang Sipa Utara ini tetangga. Semoga cepat bebas tahun ini, Mang ya. Tahun depan, amin lah. Ya, setahun ketika pada suara Philadelphia Voice, Philadelphia Voice ya, bukan All Man Voice lagi, bukan, ada 2 ya. Oh, Philadelphia Voice sudah tentang suatu kisah yang sebenarnya harusnya menggugah kita, orang yang masih bisa bebas, dalam arti bebas hidup, bernafas karena Tuhan. Sehingga saya mau berbagi firman Tuhan dari Ayub pasal 1 ayat 21b. Ini adalah firman Tuhan yang sudah sangat sering kita dengar di sini ataupun di luar sana. Job 1 ayat 21b. Kita sama-sama membaca, kan? Ayat 21b. 2, 3, ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi, 2, 3, ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan nama Aleon, Tuhan nama Tuhan, tinuji gua Jawa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang pengacara yang terkenal, pengacara, pengusaha yang terkenal berkebangsaan Amerika, berasal dari Chicago, Amerika, memiliki 5 orang anak. 1 anaknya laki-laki dan 4 anaknya perempuan. Saya jarang berkhotbah berjalan-jalan, tapi saya coba untuk berjalan-jalan, Bapak ya. 4 perempuan, 1 laki-laki. Di suatu saat ketika 1 orang anaknya ini terkena demam berdarah dan dia harus meninggal dunia. Anak satu-satunya yang dikasihi meninggal dunia, dan dia sangat bersedih dan menangis, tapi di balik kesedihannya dia memuji nama Tuhan. Beberapa tahun berikutnya terjadilah kebakaran yang hebat, yang besar di daerah Chicago. Semua aset, semua harta benda yang dimiliki oleh si pengacara ini, Horatio Gates Spafford namanya, dia kehilangan semua kekayaannya, habis semuanya oleh karena kebakaran. Properti, usaha yang ada padanya itu semakin habis. Dia menangis, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur kepada mereka berduka. Dan setelah hampir pulih 2 tahun berikutnya, mereka akan pergi menyeberang ke lautan menuju Eropa, yaitu di Inggris. Dia, istrinya, dan 4 burunya akan berangkat. Tetapi oleh karena ada kendala satu dan lain hal, dia harus tinggal dulu di Chicago, sementara istri dan burunya yang 4 itu menyeberang menuju Inggris. Di tengah perjalanan terjadilah kapal yang karam, tenggelamlah kapal ini dan tidak beberapa yang selamat. Dan saat itu
Ada telegram masuk sama si Horacio mengatakan save alone. Artinya neng dohonon na bapak polanao juga selamat. Anggo hutan lor. Kalau putri kita yang pagi mati di tengah lautan, kita bayangkan dulu, anaknya mati karena bibi, usahanya hancur berantakan, burunya pun yang paling tenggelam. Dia sangat sedih, tapi dia juga harus kuat oleh karena dipercaya kepada Tuhan. Dan ketika tiba waktunya, dia akan juga menjemput istrinya ke Inggris. Di tengah lautan itu, seorang nahkoda membangunkan dia dari tidurnya dan mengatakan, "Pak, inilah lokasi buruku itu yang meninggal." Dia melihat di tengah lautan itu dan dia menangis. Karena sungguh sangat menyedihkan. Ternyata buruku sudah habis semuanya dan tinggal aku sendiri dan istriku. Di balik kesedihannya, dia puji Tuhan. Dia menulis lirik lagu yang terkenal, yaitu It is well with my soul, it is well. Aman, tentramlah jiwaku. Atau dalam bahasa Batak tadi jadi kan duksonan rohaku. Itu sudah abad ke-18 lagu itu diciptakan. Tapi sampai sekarang ada banyak di antara kita yang menyanyikan itu. Bahkan Philadelphia Boys sungguh sangat indah menyanyikannya karena diciptakan, bukan karena hanya diciptakan, tetapi lahir dari pengalaman iman, dari keretakan, dari kesedihan, dari kesusahan orang yang percaya Tuhan. Lagu itu berkembang di everlasting song, menjadi lagu yang abadi sampai seterusnya. Ya, kita jeda sedikit karena ada berkat yang ada kepada kita. Dan kita harapkan untuk kita kembali fokus kepada firman Tuhan yang sebentar lagi akan selesai. Capek belajar awal ini sangat singkat kok baik. Kembali fokus. Ya, masih ada lagi mungkin berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Tenanglah jiwamu, sekalipun harus terganggu dengan ada banyak orang-orang yang mengantar makanan minuman berkat jasmani. Aman tentram lagi ingananmu di tempatmu. Seorang Tuhan di sini. Suatu saat kita akan menerimanya dengan sukacita. Ya, silahkan. Dengan menulis lagu ini, si Horacio berkata, "Aku nggak tahu apa yang terjadi sama diriku, dan aku nggak tahu mengapa itu terjadi pada diriku. Aku orang percaya Tuhan, aku yang diberkati Tuhan, tetapi kenapa Tuhan membiarkan aku sendirian? Tapi satu saat dengan imanku aku percaya, lehonon di Tuhan hidup aku usia juga. Tuhan akan memberikan pengertian kepadaku akan apa yang aku alami sampai saat ini." Dia percaya bahwa ketika dia menderita, ketika dia teraniaya, ketika dia kehilangan, Tuhan ada memberikan dia sesuatu, kekuatan. Tenangkan jiwamu, duduk tenang. Ya, silakan. Duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada 4 doa di bahasa Batak mendok sisaku saya nabi sisaku saya nabi kita sambung. Bahasa Indonesia seperti ini. Kita mempunyai sakit, kantongi kita masing-masing. kantongi. Tak perlu kotor ni jolma saya itu. Tak perlu kotor ni halak ahadu hamuranakku. Tak perlu kotor ni halak ahadu kahagelioku. Nggak perlu orang tahu. Sakui kantongi itu. Dan kita masing-masing memiliki kelemahan. Bahkan orang-orang yang di lapas dicap, distempel bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa, adalah orang-orang yang bersalah, adalah orang-orang yang jelek, adalah orang-orang yang tidak memiliki martabat, tidak memiliki lagi nama baik. Orang-orang dalam lapas, orang-orang dalam penjara, dan kami pun pernah mengalami. Bahkan sampai
kami adalah orang-orang jahat. Apakah kita khawatir akan secam itu? Apakah kita masih sibuk memikirkan bagaimana nanti ke depan? Tidak, karena ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Asal makosro hata porsi kita di dosijo, Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Lomo-lomo di Tuhan dia, lomo nanya, puharoa, ikan apa? Suka-sukanya, dia yang kasih aku anak, dia yang kasih aku rezeki, dia yang kasih aku istri, dia yang kasih usaha, dia yang ambil juga ya terserah dia. Dia yang sudah kasih aku kesempatan untuk hidup, dia yang mengizinkan aku untuk masuk dalam lapas, terlepas itu dituduh menjadi korban atau aku pelaku. Lomona di sini, asal jiwaku tenteram, tenang, untuk Tuhan. Mau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kamu tuh hidup udah tahu kita bagaimana cerita si Ayub itu. Habis anak-anaknya, hartanya, pembantunya, paha-pahannya, cuan-cuanannya, tanam-tanamannya, semuanya habis. Dia sakit kulit, bahkan istilah burailana. Kutubilah Tuhan Allahmu kalau kau masih percaya dia. Ini sama perempuan yang gila naritik dohoni nasi coba. Kan perempuan gila. Karena apa? Dia percaya sekalipun aku menderita, masakan aku hanya menerima yang baik-baik saja dari Tuhan. Aku mau percaya kepadanya. Ketika aku menderita, aku tidak percaya kepada Tuhan. No. Dalam segala hal, dalam segala sakit, dalam segala derita, si taono parukilon tak subuh hapon siapku nanggotin itu Tuhan. Kepercayaanku, imanku tidak akan pernah pergi luntur oleh karena persoalan yang ada padaku. Aku percaya. Jadi pengalaman si Horasio yang menciptakan lirik lagu tadi dengan Ayub hampir-hampir serupa dan hampir-hampir sama juga dengan kita. Masing-masing. Perek kamu Jo, teman-teman. Mungkin antara kita ada yang senyum, tertawa, mengkel, senang. Ada yang di potongan di balik ini di roha perbagasan ada rasa sedih. Ketika kita tertawa, ketika kita senang dengan tetamu kita, tapi masing-masing kita memiliki sakit, tanda kutip. Masing-masing kita memiliki derita yang mungkin tidak sama kadarnya. Masih berbeda. Ada yang orang tua, ada yang sadar, ada yang ringan. Sehingga ada yang mengatakan, belum seberapa itu penderitaan, belum seberapa sakitmu, belum seberapa aku ditinggalkan suami, ditinggalkan istri, anakku seperti ini, pekerjaanku hancur, jubahku tidak kupakai lagi oleh karena aku dipecat dari AKBP. Tapi mau Tuhan katakan tenang saja, tenanglah jiwamu. Kau akan mendapatkan sesuatu. Apa yang tidak kau lihat sebelumnya, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah kau pikirkan, dipadani memang disediakan oleh Tuhan. Ketika kita mulai terancam akan kekhawatiran, mau jadi apa ke depan, mau bagaimana ke depan, tak ada tidak ada lagi hartaku, tidak lagi usahaku, keluar lagi meninggalkan aku. Tapi kalau kita mau berdiam di jiwaku, tenanglah, seorang mahotot dikku, tentramlah. Tuhan pasti akan kasih jalan. Semuanya sementara. Jadilah seperti Ayub yang tetap berjalan pada koridor Tuhan sekalipun dalam penderitaan. Soal Kristus inampin siya kamatayan, menderita, alehi itu dimanusia. Dia mati dan dia bangkit mengalahkan segalanya. Demikian pula kita, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Perenungan kita pada hari ini, tahu mana jadi, tahu mana paiti, napareni, tahan itu, jalo, hobar Tuhan gubuk di mata, terima, jangan makhamunah berkemenangan di dalam Tuhan. Ada sesuatu yang mau Tuhan kasih sama kita. Kalau kita mau bertanya sama Tuhan, Tuhan, biarlah hatiku tertentram teduh. Cobaan, tantangan, ujian, godaan yang datang kepadaku, aku mau setia kepada Tuhan. Sekalipun kita jatuh bangun, Tuhan lihat proses kita kok. Tuhan lihat kita. Tuhan jauh lebih mengenal kita daripada kawan kita. Tuhan jauh lebih mengenal kita, hati kita yang terdalam daripada teman-teman kita yang sudah kenal kita duluan.
Kami percaya dari firman Tuhan saat ini kita dengarkan pribadi lepas pribadi, apapun menjadi sakitmu, apapun yang menjadi deritamu, apapun menjadi pergumulanmu, yang menjadi keinginan kerinduanmu yang belum tercapai, Tuhan sediakan. Tetap semangat, Tuhan akan berikan yang terbaik. Biarlah firman Tuhan tidak hanya kita dengarkan dan kita saat ini hanya, ya Tuhan aku mau ikut kau, tapi setelah itu kita lupakan itu. Minta pimpinan Roh Kudus. Without the Holy Spirit we are nothing. Tanpa Roh Kudus yang menguatkan kita, kita tidak apa-apa. Karena setelah kita keluar dari sini akan ada banyak godaan, banyak cobaan. Tuhan, pimpin aku menjadi anakmu untuk terus memuji, memuliakan nama-Mu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami berada di tempat ini, kami percaya jiwa kami akan tentram, tenang. Tuhan, ada banyak godaan, ada banyak kegagalan, kelemahan, pelanggaran yang kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami, khususnya di tempat ini. Ajari kami untuk tentram, tenang di dalam naungan kasih Tuhan. Kami sadari kami dalam manusia yang lemah, yang senantiasa mengabaikan suara Tuhan dan mendengarkan suara dunia. Tapi biarlah melalui firman-Mu, bahkan persekutuan kami yang singkat pada saat ini, kami boleh menerima kekuatan baru dari Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk setia kepada Tuhan, dan suatu saat kami akan boleh kembali ke keluarga kami, melakukan banyak hal yang positif sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Berkati Tuhan warga baru Bapak Situmorang yang baru saja beribadah tempat ini. Kami pertaruhkan dalam nama-Mu, dia boleh menjadi anak-Mu yang sungguh-sungguh menjaga Tuhan. Berkati lapas ini Tuhan, berkati setiap hati yang menjerit saat ini, ingin menangis. Engkau ada untuk kami. Engkau tidak tidur, Engkau tidak diam, tapi Engkau selalu senantiasa ada memberkati hidup kami. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita kembali bernyanyi dalam 3 versi bahasa Jawa.
kasih